Sebagai warga Indonesia, saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Saya minta maaf untuk itu semua. Seraya tak ingin diketahui media, Nobu atau MYD yang mengenakan setelan kemeja putih dan celana krem langsung melakukan serangkaian tes COVID-19 dan kesehatan lainnya sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan. Diperiksa oleh penyidik selama hampir 12 jam mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam, Nobu pun diberondong sejumlah pertanyaan terkait video syurnya dengan Giselle. Hari ini kita jadwalkan saudari GA dan juga saudara MYD untuk hadir ke Polda Metro Jaya untuk lakukan pemanggilan atau pemeriksaan menyangkut status yang sudah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Sekitar pukul 10.30 tadi, saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test, hasilnya non-reaktif. Rapid test antibody non-reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen, juga hasilnya adalah non-reaktif. Yang bersangkutan sementara masih dalam pemeriksaan, nanti hasilnya seperti apa, tidak usah kita berandai-andai. Ya, kita tunggu saja nanti dari hasil pemeriksaan penyidik, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Setelah selesai menjalani pemeriksaan, Nobu keluar dari kantor kepolisian dan langsung menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga hingga masyarakat Indonesia. Namun ia sama sekali tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan. Bahkan soal jumlah pertanyaan yang dilontarkan penyidik, dirinya pun enggan berbicara. Tak ketinggalan, ia pun turut mengungkapkan penyesalannya atas segala hal yang telah terjadi. Saya memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebagai warga Indonesia, saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Di sisi lain, saat Nobu datang memenuhi panggilan kepolisian, Giselle justru tidak terlihat batang hidungnya. Ternyata melalui surat yang diwakilkan oleh kuasa hukum, Giselle menyampaikan ketidakbisaan dirinya untuk hadir. Ia beralasan menjemput putri sematawayangnya yang baru pulang dari Bali ke bandara. Giselle pun dijadwalkan untuk pemanggilan kembali pada hari Jumat mendatang. Lantas, akankah mantan istri Gading Martin tersebut juga meminta maaf kepada publik atas semua yang terjadi, seperti halnya dilakukan oleh Nobu? Untuk saudari GA, tadi beberapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir.
dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Tentu Gisel harus minta maaf supaya itu mengobati menyampaikan minta maaf bahwa itu tidak boleh ditiru dan itu harus dibuang. Sejak Gisel ditetapkan sebagai tersangka dan jelang pemeriksaan sebagai tersangka Jumat nanti, pro kontra pun mencuat di kalangan masyarakat. Sebagian beranggapan bahwa Gisel memang pantas mendapatkan hukuman yang disangkakan sesuai pasal yang menjeratnya. Namun ada pula sebagian lain yang menganggap Gisel sebenarnya merupakan korban. Lantas seperti apa penjelasan Komisi Nasional Perempuan terkait persoalan ini? Benarkah pasal yang disangkakan kepada Gisel dan Michael tidaklah sesuai dan butuh dicermati lebih seksama lagi? Lantas di balik permasalahan yang merundung Gisel saat ini, bagaimana dukungan dari Roy Martin sebagai mantan mertua dan kakek dari Putri Gading dan Gisel? GA sebetulnya membuat muatan tersebut untuk kepentingan pribadinya dan tidak ada maksud untuk menyebarluaskan kepada pihak publik. Dan yang terjadi hari ini adalah ada pihak lain yang menggunakan muatan tersebut dan disebarluaskan dengan motif yang tidak dimaksudkan untuk menguntungkan pihak pembuat konten itu sendiri. Nah, ini kalau kita membaca pada undang-undang pornografi, kita tahu bahwa pengecualian itu diberikan kepada pihak membuat muatan yang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan pribadinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah persoalan itu memang perlu dipidanakan kepada pihak yang sebetulnya justru dirugikan dalam kasus ini. Saya nggak boleh ikut campur terlalu dalam, tapi kalau tanya dukungan, saya cuma paling bisa berdoa. Apapun dia adalah ibunya Kendi, cucu saya doakan yang terbaik, cepat selesai, ya harus dihadapi semuanya harus dihadapi. Kalau ada anggota keluarga kita yang tersakiti, kita juga ikut merasakan. Itulah sebenarnya keluarga. Sejak mencuatnya kasus penyebaran video syur tersebut, muncul desakan dari berbagai kalangan untuk segera diusut tuntas. Pasalnya, saking viral tersebar luasnya di tengah masyarakat, hal tersebut berpotensi merusak moral, khususnya bagi kaum remaja dan anak-anak. Di awal kemunculannya, ternyata menuai rasa penasaran dari kalangan anak dan remaja, sehingga dalam 24 jam, adegan tak pantas tersebut telah ditonton oleh 3 juta anak dan diunduh sebanyak 49 juta kali. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait pun menjadi salah satu dari sekian banyak pihak yang meminta agar kasus ini dapat segera ditindak dengan tegas. Dalam tempo 24 jam itu sudah 3 juta yang menonton, remaja. Dalam konteks di bawah usia. Itu tersebar di media sosial, ada angka-angkanya. Itu ada 49 jutaan orang, 52% dari 3 juta, 52% dari 49 trending topic. Sangat miris dan menakutkan bagi Komnas Perlindungan Anak. Maka mulai hari ini untuk anak-anak atau remaja-remaja yang saat ini menjadi korban penyebaran hasil produksi dari orang dewasa itu stop, karena itu berdampak tidak baik. Tapi ya harus hati-hati. Ya kalau bisa ya jangan ya, ngapain maksudnya di videoin buat apa sih? Ya udah, jadi lebih hati-hati lagi, kayak foto-foto bukan cuma video shoot tapi mungkin foto-foto yang seksi. Ya harusnya kayak gitu-gitu bukan cuma nggak boleh disebarluaskan, tapi memang seharusnya tidak dilakukan sih. Jejak digital itu gampang banget dilacaknya, dan kita juga harus hati-hati. Ya segala aspek kita harus hati-hati lah, termasuk diri kita sendiri juga kita harus hati-hati. Kalau misalkan sekiranya itu nantinya bakal berdampak yang negatif, ya kita jangan lakuin.